Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasu fil qawli wal amali wan niyyah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaihi. Kita sampai kepada pembahasan mengenai Al-Qudrah. Di sini sebelum saya mulai, mari kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengarang rahimahullah menyebutkan Al-Qudrah. Yajibu lillahi ta'ala al-qudratu ala kulli syai'. Wal muradu bisyai'i huna al-jaisul aqli. فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة وخالف في ذلك ابن حزم فقال إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا وهذا الذي قاله غير لازم لأن اتخاذ الولد محال على الله والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود أي حدوث الوجود لكونه مستحيلا عقليا أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى الثاني فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. Pembahasan mengenai sifat yang ke-8 yaitu Al-Qudrah. Yajibu lillahi ta'ala al-qudratu ala kulli syai'. Jadi wajib pasti bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-qudrah, yaitu berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi ini adalah sifat Allah yang azali, yang abadi, tanpa permulaan, termasuk sifat ma'ani. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan meniadakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wal muradu bisyai'i huna al-jaisul aqli. Kemudian yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah sesuatu yang jaiz aqli, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Fakharaja bidzalika al-mustahil aqli. Maka dengan demikian tidak masuk pembahasan ini al-mustahil aqli, li'annahu ghairu qabilin lil wujud. Kenapa demikian? Karena mustahil aqli ini tidak menerima keberadaan, tidak mungkin ada. Falam yasluh ayyakuna mahallan li ta'alluqil qudrah, sehingga tidak layak menjadi muta'allaq sifat qudrah. Jadi tidak ada kaitannya dengan sifat qudrah. Jadi maksudnya adalah tidak layak sifat qudrah ini dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil aqli. Wa khalafa fi dzalika Ibnu Hazm faqala innallaha 'azza wa jalla qadirun an yattakhidha walada idh law lam yaqdir 'alaihi lakana 'ajizan. Kemudian ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang menentang atau bertentangan dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Ibnu Hazm. Dalam permasalahan ini dia mengatakan innallaha azza wa jalla qadirun an yattakhidha walada. Jadi dia ini menyalahi kebenaran dalam masalah ini, dan dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk beranak, untuk mempunyai anak. Kata dia, id laulam yaqdir alaihi lakana ajizan. Alasannya kata dia, karena jika Allah tidak kuasa melakukan hal itu berarti Allah lemah. Maka di sini kita bantah, wa hadzal ladzi qalahu ghairu lazimin.
Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm ini bukanlah suatu keniscayaan. Bukanlah suatu keniscayaan. Li'anna ittikhadzal waladi muhalun 'ala Allah. Kenapa? Karena beranak ini merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal muhalul aqliyu la yadkhulu tahta al-qudrah. Sedangkan perkara yang mustahil ini secara akal tidak berkaitan dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Jadi, keyakinan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang jaiz aqli, yang diterima oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Adapun menjadikan anak ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak dikatakan Allah lemah atas hal itu dan juga tidak dikatakan Allah kuasa atas hal itu. Tetapi kita katakan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil, dengan perkara yang mustahil. Qudratullahi la tata'allaqu bil mustahilat. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Pendekatannya adalah seperti batu. Batu ini tidak dikatakan alim, juga tidak dikatakan jahil. Kenapa? Karena sesuatu yang dikatakan alim atau dikatakan jahil itu adalah sesuatu yang disifati dengan hidup, sesuatu yang disifati dengan ilmu, sesuatu yang hidup. Sedangkan batu ini tidak dikatakan hidup, oleh karenanya batu tidak dikatakan alim, juga tidak dikatakan hidup. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa adamu ta'alluqil qudrati bisyai' taratan yakunu likusuriha anhu. Jadi tidak berkaitannya kudrah dengan suatu perkara terkadang karena memang keterbatasannya, karena lemahnya kudrah tersebut. Wa dzalika fil makhluk, dan ini tentu saja terjadi pada makhluk. Wa taratan yakunu li'adami qabuli dzalika syai'id dukhula fil wujud, ai hudusal wujud. Terkadang juga dikarenakan perkara tersebut tidak menerima masuk ke dalam wujud keberadaan. Jadi ini permasalahan yang kedua. Sesuatu itu memang tidak menerima masuk ke dalam keberadaan, tidak masuk ke dalam keberadaan yang baru. Jadi makanya dikatakan ai hudusal wujud, jadi keberadaan yang baru. Likaunihi mustahilan aqliyan. Kenapa? Karena memang perkara tersebut adalah perkara yang mustahil. Jadi saya ulang, terkadang juga karena perkara tersebut tidak menerima untuk masuk ke dalam wujud keberadaan, yakni keberadaan yang baru. Kenapa? Karena ia mustahil akli. Jadi perkara tersebut tidak masuk ke dalam keberadaan sama sekali. Atau di sini, au li'adami qabuli dzalika syai'il adam likaunihi wajiban aqliyan, atau karena memang perkara tersebut tidak masuk ke dalam ketiadaan. Jadi ini masalah yang kedua. Perkara tersebut tidak menerima ketiadaan. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang sesuatu yang wajib akli tanpa permulaan. Lah, di sini pengarang melanjutkan wal ajzu wal awwal al manfiyu an qudratihi ta'ala lasani. Beliau mengatakan kelemahan dengan makna pertama itulah yang dinafikan dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makna yang kedua. Fala yajuzu ayyuqal, maka tidak boleh dikatakan innallaha qadirun ala dzalik. Tidak boleh dikatakan Allah kuasa atas hal itu, wala ajizun, juga tidak dikatakan Allah lemah. Qala ba'dhum, para ulama sebagian mereka mengatakan kama la yuqalu 'anil hajari 'alimun wala jahilun. Sebagaimana tidak dikatakan bahwa batu itu alim, batu juga tidak dikatakan jahil. Kenapa? Karena batu tidak hidup. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara yang jaiz akli, yang diterima oleh akal ketiadaannya dan keberadaannya.
Adapun perkara yang wajib akli tidak berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mustahil akli tidak berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantungnya kekuasaan Allah terhadap perkara yang mustahil dan perkara yang wajib ini bukan dikatakan lemah. Bukan dikatakan lemah. Jadi itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa kadzalika yujabu ala qawli ba'dil mulhidin halillahu qadirun ala an yakhluqa mithlah wa hadha fihi tajwizul muhal aqli. Kita katakan juga apabila ada orang-orang ateis yang menyebutkan yang mereka ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang Islam, ya tujuannya untuk merusak akidah umat Islam. Mereka apabila mengatakan pertanyaan seperti ini, umpamanya halillahu qadirun ala an yakhluqa mithlah, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan yang serupa dengan Allah? Maka kita jawab kepada mereka dengan jawaban yang sama, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Adanya sesuatu yang serupa selain Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang mustahil, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan hal itu. Dan ini tidak dikatakan lemah. Oleh karenanya dalam menjawab pertanyaan seperti ini kita katakan bahwa kekuasaan Allah tidak berkaitan dengan perkara mustahil. Allah tidak kita katakan Allah lemah atas hal itu, juga tidak dikatakan Allah kuasa atas hal itu. Diberikan penjelasan lebih di sini, wa hadza fi tajwizul muhalil aqli. Jadi adanya serupa bagi Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya sesuatu yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini mustahil ya. Ini adalah membolak-balikan realita. Jadi menjadikan perkara yang muhal, mustahil ini menjadi jaiz. Padahal hukum akal ini ada 3 macam. Ada yang muhal akli, ada yang jaiz akli, ada yang wajib akli. Yang wajib bukan muhal, bukan jaiz. Yang jaiz bukan wajib, bukan muhal. Dan yang mustahil juga bukan wajib, bukan jaiz. Jadi yang satu bukan yang lainnya. Oleh karenanya kalau seandainya seperti yang mereka katakan, maka ini akan membolak-balikkan satu dari 3 perkara yang sudah kita sebutkan. Wa bayanu dzalika, penjelasannya, annallaha azaliyun. Jadi Allah ini azali. Walau kana lahu mithlun lakana azaliyan. Seandainya ada yang serupa dengan Allah, pasti sama-sama azali. Wal azaliyu la yukhlaq. Sedangkan sesuatu yang azali tanpa permulaan itu tidak diciptakan. Li'annahu mawjud, karena sudah ada tanpa permulaan. Fa kaifa yukhlaqul mawjud? Maka bagaimanakah diciptakan sesuatu yang sudah ada, yang bahkan adanya tanpa permulaan. Jadi ini cara menjawab mereka yang mengatakan bahwa apakah kuasa atas Allah bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan sesuatu yang serupa dengannya? Kita katakan sekali lagi bahwa kekuasaan Allah tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil. Adanya sesuatu yang serupa dengan Allah adalah perkara yang mustahil. Jadi kekuasaan Allah tidak berkaitan dengan hal itu. Ammal mustahilul aqliyu fa'adamu qabulihi dukhula fil wujudi dhahirun. Nah, kita akan jelaskan pembahasan yang tadi itu. Adapun perkara yang mustahil aqli, bahwa ia tidak menerima, ya. Saya baca dulu karena tadi belum kita baca. Ammal mustahilul aqli fa'adamu qabulihi dukhula fil wujudi dhahirun. Wa ammal wajibul aqli fala yaqbalu hudutsal wujud li'anna wujudahu azali. Farqun bainal wujudi wa bainad dukhuli fil wujud. Fal wujudi yashmal wujud al azaliyah wal wujud al hadith. Fal wajibul aqli Allah wa sifatuhu. Fallahu wajibun aqliyun wujuduhu azaliyun wa sifatuhu azaliyah. Wa la yuqal lillahi wa la li sifati dakhilan fil wujud li'anna wujudahuma azali. Fa qawluna innal wajibal aqliyah la yaqbalu ad-dukhula fil wujudi sahihun lakin yaqsuru anhu afhamul mubtadi'ina fil aqidah. Amma 'inda man marasa fa hiya wadihatul murad. Jadi perkara yang mustahil akli ini
sudah kita sebutkan tidak menerima keberadaan, tidak akan ada, karena memang dia mustahil ada. Ya. Fa'adamu qabulihi dukhula fil wujudi dhahirun, bahwa ia tidak menerima masuk ke dalam wujud keberadaan, maka itu sudah jelas karena ini perkara yang mustahil, tidak masuk ke dalam keberadaan, tidak mungkin ada. Wa ammal wajibul aqli fala yaqbalul hudusal wujud li'anna wujudahu azali. Sedangkan perkara yang wajib akli, sesuatu yang wajib akli, maka ia tidak menerima keberadaan yang baru atau hudusul wujud karena keberadaannya azali, adanya tanpa permulaan. Farqun bainal wujud wa bainad dukhuli fil wujud. Jadi beda, perlu kita perhatikan, ini beda antara ada keberadaan dan masuk ke dalam keberadaan. Sekali lagi beda antara keberadaan atau wujud dengan masuk ke dalam keberadaan atau masuk ke dalam wujud. Fal wujudu yashmalul wujud al-azaliyya wal wujud al-hadits. Kata wujud, keberadaan atau ada ini yashmalul wujud al-azali, mencakup sesuatu yang ada tanpa permulaan. Wal wujud al-hadits, dan mencakup sesuatu yang ada dengan permulaan. Fal wajibul aqliyu Allah wa sifatuhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah wajib akal. Jadi ada tanpa permulaan, adanya ini tanpa permulaan. Fallahu wajibun aqliyun wujuduhu azaliyun wa sifatuhu azaliyah. Jadi Allah ini wajib akal, kemudian adanya Allah ini azali tanpa permulaan, sifat-sifatnya juga demikian, azali tanpa permulaan. Wala yuqalu lillahi wala li sifatihi dakhilun fil wujud. Jadi tidak dikatakan Allah ini masuk ke dalam keberadaan, kemudian sifatnya Allah ini juga masuk ke dalam keberadaan. Kenapa? Li'anna wujudahu ma azali, karena adanya Allah ini adalah azali. Faqauluna innal wajibal aqliyya la yaqbalu dukhula fil wujud sahih. Jadi kalau tadi sudah kita jelaskan bahwa sesuatu yang wajib akal ini tidak menerima masuk ke dalam keberadaan, ini nggak ada masalah, benar. Memang itu penjelasan yang sebenarnya, bahwa perkara sesuatu yang wajib akal ini tidak akan masuk ke dalam keberadaan. Kenapa? Karena ada tanpa permulaan. Kalau seandainya demikian berarti tidak akan dikatakan ada dengan permulaan. Dan yang demikian itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi itu perkataan yang benar, tidak ada masalah. Lakin yaksuru anhu afhamul mubtadi'ina fil aqidah. Hanya saja pernyataan seperti ini bagi para pemula yang baru mempelajari ilmu akidah ini memang perlu fokus. Jadi agak perlu dijelaskan. Tidak akan memahami hal ini dengan mudah. Amma inda man marasa fahiya wadhihatul murad. Adapun bagi orang yang menekuni mempelajari ilmu ini, maka maksudnya sudah sangat jelas. Alhamdulillah kita di Yayasan Syahamah, teman-teman santri, hal semacam ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dipahami oleh mereka. Nah, jadi ini pembahasan mengenai al-qudrah. Pembahasan mengenai al-qudrah sudah kita sebutkan merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan yang dimaksudkan di sini sesuatu adalah perkara yang jaiz secara akal, keberadaan dan ketiadaannya ini diterima oleh akal. Kemudian dari sini kita paham bahwa perkara yang wajib, perkara yang mustahil ini tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa Allah ini maha kuasa untuk menjadikan anak. Kalau seandainya tidak demikian berarti Allah lemah. Lah, ini perkataan yang keliru, seperti ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah kita katakan tadi bahwa hal ini bukanlah suatu keniscayaan. Karena apa? Karena kekuasaan Allah ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang jaiz. Jadi kalau seandainya tidak berkaitan, itu tidak dengan perkara yang mustahil umpamanya, dengan perkara yang wajib umpamanya, maka itu tidak dikatakan lemah. Tidak dikatakan lemah. Karena tadi sudah disebutkan bahwa terkadang memang
ya, keterkaitan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada keterkaitannya kekuasaan ya dengan sesuatu, itu ada kalanya karena memang lemahnya kekuasaan tersebut, dan ini hanya terjadi pada makhluk. Dan terkadang memang sesuatu tersebut tidak masuk ke dalam keberadaan atau tidak bisa menjadi ada. Jadi memang sesuatu tersebut tidak bisa masuk ke dalam keberadaan, atau karena memang sesuatu tersebut sudah ada. Nah, ini yang demikian ini tidak dikatakan lemah. Nah, pembahasannya tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melanjutkan kajian kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini bisa menyebarluas di kalangan umat Islam. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.